Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat? Dan mudah-mudahan sehat semuanya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan iman dan Islam pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita dengan tema bagaimana cara merawat tanaman dalam pot, teman-teman ya. Bagaimana cara merawat tanaman dalam pot. Sebenarnya mudah, segala sesuatu apa yang mungkin kita inginkan, asalkan kita diniatkan, insya Allah pasti akan mudah untuk merawatnya, teman-teman. Ya, jenis tanaman apa saja, untuk jenis tanaman apa saja, ya. Misalnya dari teman-teman di sini cara merawat tanaman hias dalam pot, misalnya begitu. Nah, kira-kira apa yang pertama Anda lakukan di sini untuk merawat, bukan menanam ya, untuk merawat? Yang pertama apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama biasanya di sini teman-teman di sini ya penyiraman, harus memupuk dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman tidak melihat di sini itu adalah apa ya? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu untuk merawat tanaman dari jenis tanah atau mungkin media yang ada dalam pot. Nah, terkadang itu lupa, hanya pemupukan dan menyiram, pemupukan dan penyiraman. Dan jika misalnya kurang sinar matahari, ditambah dengan sinar matahari. Nah, kita harus memperhatikan di sini adalah yang pertama, kita harus memilih pot yang betul-betul tepat, teman-teman, untuk tanaman tersebut. Seringkali saya mengatakan bahwasanya kita memilih pot bukan hanya sekedar memilih pot, teman-teman. Tidak. Kita harus sesuaikan dengan jenis tanaman yang ada. Kita harus sesuaikan, teman-teman. Misalnya bougainville, ya, semi bonsai, ditaruh dengan menggunakan pot yang bukan bukan pantasnya ditaruh. Akhirnya orang melihat juga bosan kan, teman-teman? Pasti bosan. Ketika melihat sudah bosan, pasti pot dan bunganya dan media tersebut pasti ingin dibuang atau mungkin disisihkan di mana begitu. Jadi sia-sia akhirnya panjenengan beli bunganya di saat musim bunga misalnya ya, di era tahun 2022 di saat Covid kan luar biasa harga bunga sangat melambung. Ya, yang biasanya ada di tanah-tanah, di makam atau mungkin ada di empang seperti itu ya. Tanaman-tanaman tersebut itu taruh pot, nggak ada musimnya, dibiarkan begitu saja, kan sayang banget. Keindahan bro, kalau namanya keindahan ya harus tetap kita jaga, teman-teman. Jangan sampai nggak kita jaga, karena dimanapun suatu keindahan itu mengindahkan mata, mengelokkan mata, menghijaukan mata. Nah, itu adalah bagian dari kesehatan mata kita. Ketika sudah bagus di sini, mata terlihat nyaman, secara otomatis pikiran juga nyaman, kan begitu ya. Nah, dari panjenengan misalnya di sini potnya udah pantas. Nah, bagaimana sekarang cara menanamnya ya? Potnya sudah pantas, bagaimana kita cara menanamnya di sini? Dari segi media, sering juga kita sebutkan untuk dari media-media ya, maksudnya bukan media massa ya atau media elektronik, tidak, media tanam. Yang dimaksudkan di sini adalah media tanam. Di mana media tanam tersebut kita juga harus menyesuaikan jenis tanamannya. Jenis tanamannya apa? Kan begitu, teman-teman. Boro-boro misalnya jenisnya mawar, dikasih pasir malang, ya nggak match, pasti mati karena nggak ada nutrisinya di sana, teman-teman. Tidak ada nutrisinya. Pasir malang di sini tidak ada nutrisinya. Ya. Oke, kita ambil salah satu contoh misalnya sansevieria ya, atau lidah mertua yang biasanya ada di pagar-pagar, teman-teman ya. Itu kita contohkan saja. Kita ambil dari tanaman tersebut yang terbaik, anakan ya, jangan indukan, anakan. Nah, boro-boro kita beli pot ya, dengan pot yang mungkin tidak cocok, tidak match dengan tanaman tersebut. Terus untuk medianya nggak tepat, untuk cara tanamnya juga nggak tepat, pasti bosan
Nggak usah hitungan bulan, mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu pasti bosan sudah teman-teman dengan tanaman tersebut. Maka dari itu, ketika teman-teman di sini memilih untuk tanaman dan cara merawatnya, ya, untuk merawat tanaman hias di dalam pot itu sebenarnya mudah, tergantung dari teman-teman sendiri, ya, bukan keahlian, tapi di sini adalah hobi. Kita melihat pun bisa di YouTube atau di mana aja, sangat bisa sekali. Tetapi bagaimana caranya kita untuk memberikan nutrisi, asupan atau merawat dari tanaman tersebut dalam pot, ya. Jadi harus dibedakan antara medianya. Kalau tanaman mawar kan di sini harus ada bunganya nantinya. Walaupun sansevieria di sini juga berbunga, teman-teman. Jangan salah. Sansevieria juga ada bunganya. Tapi sansevieria di sini biasanya sering itu ditanam di tanaman yang tandus, dan itu pun masih oke. Kalau mawar di tanaman yang tandus, apa kira-kira hidup? Enggak. Di suasana yang terik gitu untuk jenis mawar, enggak. Bakalan mungkin kurang lebih sekitar 80% insya Allah pasti mati. Tapi kalau sansevieria aman di tanaman yang tandus, 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu 2 kali atau 1 kali untuk penyiraman, aman. Sangat aman sekali. Maka dari itu teman-teman di sini jadi harus bisa membedakan perawatan antara jenis tanaman yang panas dengan tanaman yang tidak suka panas atau tanaman indoor. Nah, lokasi juga menentukan teman-teman. Lokasi yang terbaik untuk tanaman tersebut. Maka dari itu tanamannya itu jenis apa dulu. Jika misalnya tanaman sansevieria yang suka panas taruh ke dinginnya, pasti akan memanjang nanti teman-teman. Dan warna tidak akan keluar. Karena sansevieria di sini suka panas. Coba sansevieria taruh panasnya, nutrisi cukup, pasti akan jadi bagus teman-teman. Yang awalnya panjang, untuk anaknya insya Allah akan semakin kerdil nanti teman. Itu bagus. Seperti pagoda, ya teman-teman, untuk sansevieria itu bagus, tanaman bagus pagoda itu untuk sansevieria. Atau brown kirky. Kalau misalnya tanaman brown kirky sejenis sansevieria ditaruh dinginnya, maka daunnya akan semakin memanjang. Tapi kalau taruh di panasnya dengan media yang tepat, insya Allah aman. Daunnya warnanya akan tampak kalau coklat, di sini betul-betul coklat, dan serat-seratnya juga ada di sana, ya, batiknya. Sansevieria untuk brown kirky kan ada batiknya teman-teman. Nah, akan semakin bagus. Kalau mawar di sini kalau ditaruh tempat yang panas sekali, sayang banget teman-teman. Minimal ya tidak terlalu panas. Seperti penyiraman, oke, pemupukan, oke, ya. Terus setiap mungkin 1 bulan sekali itu mungkin bagian tepinya tuh dicangkul agar akar juga merambat berjalan. Nah, itu salah satunya pembedanya teman-teman, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara merawatnya, baik tanaman itu dalam pot atau dalam tanah. Kalau dalam pot kan mudah aja dipindah aja. Ketika mungkin mau disiangi, ada tanaman yang mungkin tidak diinginkan oleh teman-teman, tinggal cabut aja, baru nanti bisa teman-teman untuk tanahnya bisa digali ya tepi-tepinya, supaya agar akar itu betul-betul masuk dan akar bisa berkembang, berjalan lagi. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman di sini punya tanaman tidak terawat, baik dalam pot maupun dalam tanah, ya. Oke, demikian teman-teman ya. Itu adalah salah satu tip ya bagaimana cara merawat tanaman dalam pot. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.